Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Kecamatan Godean, wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni 1921. Ibunya bernama Sukirah dan ayahnya bernama Kertosudiro. Ayahnya seorang pejabat pengatur air atau disebut ulu-ulu. Belum berumur 40 hari, Soeharto sudah diasuh oleh Mbah Kromodiryo, seorang famili yang dipercaya keluarga ayahnya untuk mengasuh Soeharto ketika ibunya sakit dan tidak bisa menyusui. Soeharto kecil mulai bersekolah dasar di Desa Puluhan Godean. Kemudian Soeharto pindah sekolah ke Desa Pedes, tidak jauh dari Puluhan. Dengan harapan beroleh pendidikan yang lebih baik, sang ayah Kartodiharjo kemudian menitipkan Soeharto ke adik perempuannya yang tinggal di Wuryantoro, Wonogiri, sekitar 100 km dari Godean. Seperti halnya perekonomian kebanyakan rakyat Indonesia ketika itu. Maka orang tua maupun bibi dan pamannya pun tak sanggup membiayainya. Tidak ada pilihan lain. Soeharto remaja terpaksa harus bekerja. Berkat kepandaiannya berhitung, ia diterima menjadi pembantu clerk, jenis pekerjaan rendahan pada Volksbank atau bank desa. Sehari-hari dia naik sepeda mengikuti clerk, melayani dan mengurus masalah pinjam-meminjam uang kepada para petani dan bakul-bakul atau para pedagang kecil. Ya tentu saja hal ini kurang menyenangkan. Saya rasa buat beliau bukan berbakat untuk itu. Pada suatu hari ada ketertarikannya untuk mengikuti pendidikan militer. Zaman itu mungkin yang menarik adalah angkatan laut. Tapi angkatan laut yang mendapat kesempatannya orang-orang Indonesia pada saat itu hanya sebagai pekerjaan-pekerjaan yang kurang cocok, bukan kombatan, bukan untuk sebagai militer perlu, tapi sebagai tukang masak, sebagai jongos dan sebagainya tidak tertarik. Akhirnya pada satu hari rupanya dia ikut melamar untuk menjadi tentara Kenil. Koninklijke Nederlands-Indische Leger. Itu di seluruh dunia cuma satu-satunya ada di Hindia Belanda itu. Pada tahun 1940, Soeharto diterima masuk di sekolah tentara kolonial Belanda yang disebut Kenil di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Dan pendidikan di Gombong pada saat itu, pendidikan Bintara, dijalaninya dengan baik dan beliau mendapatkan penghargaan di situ sebagai salah seorang calon bintara yang berhasil, yang pandai. Dan beliau selesai pendidikan mendapat pangkat kopral. Lulus dengan pangkat kopral, Soeharto langsung ditempatkan di Batalion 13 di Rampal, Malang. Beberapa kali bertugas di daerah pada saat itu sudah tahun 40. Jadi pertengahan tahun 40. Jadi pemerintah Hindia Belanda pada situ sedang mengaktifkan kalau perang dunia akan juga menjalar ke selatan. Pada saat itu sudah tahun 39, Jepang sudah mengadakan invasi ke Cina kan. Jadi ketika benar-benar Hindia Belanda diserbu oleh kekuatan Jepang itu, pihak Belanda tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu mingguan, hitungan mingguan saja. Pada saat itu Pak Harto sudah sempat menjabat
kedudukan dengan sebagai bintara militer dan sudah berpangkat sersan. Ketika Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942, Soeharto bersama batalionnya sedang ditugaskan di Cisarua, Jawa Barat sebagai pasukan cadangan. Tidak lama setelah Jepang masuk, tepatnya pada 8 Maret 1942, Panglima Kenil menyerah kepada Jepang. Ya, seperti juga teman-teman yang lain, selesailah karir beliau di militer dengan pendudukan Jepang. Di masa Jepang itu sempat beliau itu menjadi polisi. Atas nasihat atasannya di polisi itu, beliau dinasihati untuk bisa ikut dalam pendidikan perwira. Pendidikan perwira itu, ya, tentara pembela tanah air pada saat itu di Bogor. Jadi beliau ikut pendidikan itu. Peta sendiri mulai pendidikan pada bulan Oktober tahun 44. Dan beliau selesai. Pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan perwira Peta ini tentu saja bukan pendidikan perwira tingkat akademis seperti sekarang. Hanya pendidikan 6 bulan. Setelah selesai, mereka dikembalikan ke daerah masing-masing untuk membangun kesatuan-kesatuan baru, di mana pengangkatan bintara-bintaranya itu dari daerah setempat. Dan Pak Harto pada saat itu sebagai Shodancho. Ya. Jadi istilah di dalam peta ini, Shodancho itu adalah komandan peleton. Ya, kalau mau distarafkan dengan militer profesional, kira-kira letenan 1. Dan tidak berapa lama kemudian beliau itu bertugas naik menjadi Chudancho. Tempat wilayah teritorium beliau berada, ia masih di daerah Solo dan daerah Jogja. Sempat beliau bertugas di daerah Madiun dan di pantai selatan ketika tentara Jepang pada tahun 45 terutama itu memperkirakan akan ada serangan sekutu, maka di pantai selatan itu banyak dibangun pertahanan. Tentara pembela tanah air bertugas di situ. Dan Pak Harto sempat bertugas. Semua berakhir dengan kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus. Ketika itu Pak Harto seperti juga teman-teman sezaman beliau, hampir semua saya rasa mantan-mantan tentara Peta ini kemudian mengabdikan diri ketika terbentuknya Badan Keamanan Rakyat. Beliau diangkat sebagai wakil komandan di Jogja. Nah, ketika beliau sebagai wakil komandan di Jogja itu, dalam sebuah kesempatan sempat memobilisir para pemuda, ya kan, dengan kemampuan yang ada dan menyerang Tangsi Jepang. Terjadi pertempuran singkat, katakanlah seperti begitu, tetapi berhasil mereka mengambil oper hampir semua peralatan militer yang dimiliki pada bangsa itu. Ini artinya apa? Seperti juga tempat-tempat lain, pamor seorang pimpinan yang berhasil untuk merebut senjata dari Jepang, memiliki satu kesatuan militer ya, yang cukup ampuh begitulah pada saat itu, ada prestasi tersendiri. Seperti juga Pak Dirman di Banyumas yang berhasil mengambil oper. Jadi Pak Harto dalam skala sebagai wakil komandan BKR. Ketika Tentara Keamanan Rakyat terbentuk pada tanggal 5 Oktober tahun 45, dengan sendirinya BKR ditransformasikan menjadi Tentara Nasional yang pada saat itu namanya Tentara Keamanan Rakyat. Dan Pak Harto
mendapat pangkat sebagai letnan kolonel. Sudah menjadi komandan batalion 10. Setahun setelah menikah, tepatnya pada tanggal 18 sampai 19 Desember 1948, Belanda yang masuk Indonesia membonceng tentara sekutu, melakukan penyerangan terhadap ibu kota Indonesia yang telah dipindahkan ke Yogyakarta. Jogja nyaris luluh lantak. Tidak hanya melakukan penyerangan kepada ibu kota Republik Indonesia yang masih muda usia ini, Belanda pun melakukan propaganda ke seluruh dunia, seolah-olah Republik Indonesia tidak pernah ada. Dalam pada itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman masuk hutan dan melakukan perlawanan gerilya. Tidak terkecuali Soeharto dan pasukannya. Jadi inisiatif yang timbul seperti saya katakan adalah untuk menginformasikan kepada dunia internasional bahwasanya pemerintah Indonesia RI masih eksis dan tentara nasional Indonesia juga masih utuh. Ketika itu kepada Letko Soeharto ditugaskan untuk mengadakan namanya serangan umum. Serangan umum SO pada tanggal 1 Maret tahun 49. Saya rasa itu peristiwa besar di mana Pak Harto berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya saya rasa Pak Harto terlibat di mana penumpasan pemberontakan ya di Jawa Tengah, juga perlawanan terhadap DITII, dan ketika setelah tahun 50 ya, tahun 50 itu ada usaha-usaha pemberontakan di luar Jawa, di mana batalion 10 yang kemudian menjadi Brigade Mataram itu dengan Tanda 10 juga X itu 10 itu sebanyak 2 batalion ditugaskan untuk membantu pasukan gabungan yang terdiri dari berbagai divisi ke Sulawesi Selatan untuk menumpas pemberontakan Adi Aziz. Setelah kembali, Pak Harto masih ditugaskan untuk menumpas pemberontakan dari Darul Islam, dan akhirnya sebagai letnan kolonel beliau menjadi staf dari Diponegoro, divisi Diponegoro di Semarang. Kodam pada saat itu adalah Pak Gatot Subroto. Jadi Letko Soeharto sebagai staf. Ini semua suatu perjalanan sejarah pribadi Pak Harto yang atas prestasinya kemudian beliaulah yang diangkat sebagai Panglima di Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno memaklumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat, yaitu menggagalkan pembentukan negara boneka Irian Barat buatan kolonial Belanda dan mengibarkan sang merah putih di Irian Barat serta bersiap untuk memobilisasi umum. Dalam rangka pembebasan Irian Barat itulah Soeharto diberi tugas sebagai Panglima Komando Mandala pembebasan Irian Barat, di mana beliau itu bersama-sama dengan teman-teman yang lain seperti Pak Domo, kemudian juga dari Angkatan Darat seperti Pak Mursid dan sebagainya, dan Pak Ahmad Wiranto Kusuma, sampai dengan nanti penyerahan Irian Barat pada tahun 62. Tanggal 1 Mei tahun
A63, Bung Karno tiba di Jayapura. Waktu itu diberi nama Sukarnapura. Dan itu adalah salah satu prestasi di mana Bung Karno mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada Panglima Mandala Soeharto. Jadi kembalinya beliau dari penugasan sebagai Panglima Mandala itu, beliau ditugaskan sebagai Panglima Kostrad. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Kostrad adalah awal-awal daripada pembangunan kesatuannya. Jadi struktur mau organisasi maupun kemampuan-kemampuan lain itu masih pada awal. Waktu itu Pak Harto sebagai Panglima Kostrad dengan kepala stafnya adalah Ahmad Wiranata Kusuma. Pak Harto di dalam penugasan sebagai Panglima Kostrad ini ada tradisi, ya, sebelumnya juga setelah dilakukan, kalau Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, pada saat itu Jenderal Ahmad Yani, berhalangan, sedang keluar daerah atau ada hal-hal yang perlu ditugaskan kepada beliau, maka yang bertugas adalah Pangkostrat. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto. I appoint him as Minister, Commander of the Army. Pak Harto kemudian secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai pejabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi pada saat itu tugas-tugas beliau tidak hanya sebatas Kostrad lagi, tapi sudah sebatas terkait kepada pimpinan Angkatan Darat pada saat itu. Dengan adanya peristiwa gerakan 30 September itu, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno terguncang. Ditambah keadaan ekonomi ketika itu terpuruk. Berbagai demonstrasi yang dilakukan mahasiswa menuntut turunnya Presiden Soekarno. Mereka mencanangkan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga sandang pangan. Setelah tahun 65 itu, pada tahun 66, diadakanlah kunjungan muhibah untuk menyelesaikan masalah Dwi Kora. Ketika itu Pak Harto sebagai penanggung jawab, katakanlah begitu, menugaskan Pak Adam Malik. Pada saat itu Pak Adam Malik sudah bertugas sebagai anggota presidium pemerintahan Presiden Soekarno, tapi ada presidium pada tahun 66. Dan ketika itu terjadilah perdamaian, persoalan mengenai Dwi Kora itu berakhir. Dan kita tahu pada tanggal 12 Maret tahun 67 dalam sidang MPRS istimewa gitu ya, Pak Harto sudah ditetapkan sebagai pejabat presiden. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Dan pada tanggal 21 Maret tahun 67, pada sidang MPRS kelima, Pak Harto dilantik sebagai presiden secara resmi. Ketika itu beliau masih aktif sebagai perwira tinggi dengan pangkat jenderal ya, bintang 4. Dan
dalam penugasan-penugasan militer beliau masih menyelenggarakan berbagai fungsi-fungsi itu, karena selain beliau itu sebagai pejabat presiden juga tetap sebagai Panglima Angkatan Darat. Nah, ketika beliau sudah menjadi presiden, hal-hal pokok mengenai budaya yang militeristik itu terbawa. Jadi bukan hanya gertak sambal pada awal-awal daripada jabatan beliau sebagai pejabat presiden itu, beliau melakukan dengan tegas dan disiplin yang tinggi. Dan itu dirasakan oleh anak buah. Pak Harto bukan seorang perwira di belakang meja tulis, tapi beliau ada perwira pimpinan militer di lapangan. Ya, saya kira krisis utama waktu itu adalah ekonomi. Ya. Inflasi sampai 650% misalnya. Jadi concern Soeharto yang pertama adalah bagaimana memperbaiki ekonomi. Pembangunan lalu menjadi satu kata kunci untuk memperbaiki bangsa ini ke depan. Untuk menjawab persoalan-persoalan dasar dari bangsa yang segera harus bangkit begitu, membangun dirinya. Nah, untuk itu diperlukan stabilitas. Jadi bagaimana bisa membangun kalau tidak ada kondisi yang stabil. Ya, jadi oleh sebab itu kalau kita melihat trilogi pembangunan pertama dari Pelita yang kemudian kita kenal itu adalah faktor keamanan dulu, stabilitas keamanan. Kemudian kita baru bisa membangun, artinya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kan gitu. Nah, Pak Harto pada saat membangun kita itu memang fokusnya kepada pertama ekonomi, Pak. Karena saat Pak Harto menjadi presiden ini, mulai dari pejabat presiden, keadaan ekonomi kita kan berat, Pak. Inflasi 600%, ya, kita porak-poranda lah. Itu yang difokuskan untuk diatasi. Dan beliau memprioritaskan tentunya kesejahteraan rakyat, makan, sandang, dan kemudian papan itu. Ditetapkanlah suatu landasan dan tahap-tahap pencapaian. Makanya Pelita itu dibuat sedemikian rupa, mana yang menjadi landasan, dan memang ketika itu Orde Baru tampaknya menggunakan teori the state of growth-nya dari Rostow. Jadi tahap-tahap sampai suatu saat ini bangsa Indonesia harus bisa lepas landas kan gitu. Jadi ada akselerasi pembangunan 25 tahun. Makanya Pak Harto segera mendapat bantuan dari para ahli ekonomi, Pak Wijoyo, Pak Liwardana, ya, Pak Radius, ditarik semuanya, Pak Mitro, untuk menasihati beliau bagaimana caranya ini kita bisa mengatasi gejala-gejala ekonomi yang demikian jelek itu. Jadi ekonomi bisa dibangun untuk tujuan kesejahteraan karena pengalaman masa lalu yang begitu pahit kehidupan ekonomi, maka ini dulu harus diselesaikan menurut Pak Harto, dan itu dengan pembangunan ekonomi gitu. Tapi syaratnya politik harus stabil. Kalau kita lihat secara sistematis, awalnya itu adalah semua ini mengacu kepada kehendak rakyat. Waktu MPR sudah terbentuk pada pemilu pertama itu, sebelumnya MPRS, kemudian pemilu pertama MPR. Nah, baru disitulah yang namanya sistem pemerintahan negara Indonesia itu baru bisa diterapkan saat itu. Jadi ada MPR, hasil pemilu, isinya itu DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Kemudian MPR inilah merumuskan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Artinya kemana bangsa ini, negara ini akan bercita-cita, akan dibawa. Itulah GBHN. Mulai dari jangka panjang, menengah sampai
jangka pendek. Nah kemudian MPR memilih presiden, makanya presiden disebut presiden mandataris MPR. Mengapa kok MPR memilih? Karena MPR inilah pencerminan rakyat. MPR ini wujud daripada rakyat itu MPR gitu Pak. Karena isinya itu sangat komplit tuh. Yang DPR, utusan daerah, dan utusan golongan itu mewakili rakyat tuh. Makanya rakyat inilah setelah menentukan hasratnya GBHN, menunjuk orangnya, siapa yang melaksanakan, itu memilih presiden, mandataris. Dari inilah kemudian presiden ini menjabarkan Pak, GBHN itu menjadi repelita, rencana pembangunan 5 tahun itu. Nah tentu acuannya ya GBHN tadi Pak. GBHN yang jelas acuannya adalah ingin ya melindungi bangsa, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa, dan tentu seperti Undang-Undang Dasar di dalam GBHN tentu ada kaitan dengan ketertiban dalam negeri dan ikut serta ketertiban luar negeri. Nah, bagaimana meyakinkan negara-negara asing mau memberikan bantuannya pada kita, kan begitu. Nah, syaratnya tentu stabilitas ekonomi tadi itu ya, stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi atau syarat dari proses pembangunan itu, saya kira itu mulai nampak pada pemerintah Orde Baru yang memang secara dan jangan lupa GBHN ya, jadi arah dari pembangunan kita itu memang sudah dirancang sedemikian rupa dalam tahap-tahap dan perencanaan yang luar biasa baik. Jadi artinya bangsa Indonesia bergerak itu ada haluannya Pak, bukan ngawur. Ya, haluan itu jangka jauh, dipotong jangka sedang, dan jangka pendek. Kemudian dari situ dijabarkan, dipraktekkan itu dalam operasional yang namanya repelita, rencana pembangunan. Itu pun ada prioritasnya Pak, ada urutannya ya Pak ya. Repelita 1, 2, 3, 4, sampai kita 6 itu masih titik berat kepada ekonomi Pak. Pak Harto kan awalnya menyelesaikan dulu masalah internal, masalah dalam negeri, masalah kebutuhan apa yang sangat mendasar diperlukan oleh bangsa ini. Sesudah lepas atau sesudah periode yang penuh gejolak dan ekonomi kita jatuh kan begitu. Ya, jadi pembangunan. Jadi langkah berikut sesudah urusan nasional beres, katakan gitu, maka Soeharto melangkah ke tingkat regional, kawasan. Karena bagaimanapun suatu kehidupan yang baik, sejahtera bagi sebuah bangsa tanpa mengingat atau melihat hubungan antar bangsa itu nggak mungkin. Karena keamanan harus dibangun bersama. Karena rasa persaudaraan, rasa hubungan bertetangga baik, itu saya kira menjadi landasan Soeharto untuk kemudian melangkah kepada bagaimana kawasan itu juga harus aman. Gitu. Nah ini saya kira sebuah bentuk yang sangat konkret, dan kalau kita boleh mundur juga ke belakang, sebetulnya memang Soeharto dan beberapa orang yang pada akhir konfrontasi kita dengan Malaysia itu sudah segera bisa ditindaklanjuti dengan sebuah rekonsiliasi yang baik. Jadi ASEAN ini terbentuk sesudah pengalaman bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang menuju pada konflik yang akan merugikan semua. Coba saja kalau kita perhatikan berdirinya ASEAN itu kan 67. Ya, tadi periode-periode yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia dan juga kawasan ketika itu kan juga 66, 65, 66, 67. Jadi cepat sekali pemerintah Orde Baru untuk ambil bagian membangun stabilitas di kawasan, dalam hal ini ASEAN. Dan Indonesia salah satu tokoh utama.
dan kepemimpinan Soeharto di dalam masa-masa sesudahnya selanjutnya itu dianggap senior yang bisa dianggap menyelesaikan, mendamaikan persoalan-persoalan hubungan antar bangsa di Asia Tenggara ini. Nah, konsekuensi dari sebuah keberhasilan seperti itu, maka langkah berikut kan tinggal pada tingkat global, tingkat dunia. Ya, jadi urusan nasional katakan beres, lalu kemudian menapaki ke lintas kawasan, nah kemudian global. Nah itu dilihat kan oleh dunia internasional akan keberhasilan Soeharto membuat keadaan stabil itu. Banyak penghargaan-penghargaan yang diterima Indonesia, diakui dunia, baik bermanfaat pada level nasional maupun dampak internasional yang dicapai dari repelita-repelita itu. Jadi Orde Baru adalah sebuah tatanan kehidupan ya, yang didasarkan atas landasan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu komitmen. Komitmen yang harus dijabarkan. Komitmen yang harus diejawantahkan ke dalam perilaku kan. Nah, tentu perilaku dari setiap warga negara ya, untuk meyakini pertama landasan apa ideologi negara itu, Pancasila, kan gitu. Nah, sebagai warga negara yang taat hukum, tentu melakukan perbuatannya itu diatur berdasarkan perundangan. Tapi bagaimana kesehatan? Karena manusia yang produktif tentu yang kesehatannya baik. Nah, dari situlah saya kira program-program kesehatan itu menunjang atau mendukung cita-cita atau tujuan untuk menjadikan negara yang kuat, bangsa yang sehat. Ya, jadi tampak sekali di situ upaya-upaya yang diwujudkan dalam program-program, ya kan? Ya, bagaimana ibu dan anak itu kan ada puskesmas, kan saya kira mulai di situ. Ada puskesmas, kemudian ada posyandu. Nah, itu di satu pihak. Tapi di lain pihak, kalau penduduk nggak dikontrol, bagaimana kualitas dari penduduk itu sendiri? Nah, jadi dalam konteks itu maka pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk yang nggak terkontrol itu akan juga melemahkan bangsa itu sendiri, gitu. Karena kualitasnya tidak tercapai. Nah, saya kira memang prestasi yang luar biasa dari Orde Baru adalah dapat mengendalikan keluarga berencana. Meskipun yang di awalnya muncul polemik kan, dari kaum agamawan ya kan, dari kaum adat barangkali tradisi begitu yang biasa, apalagi filosofi kehidupan, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, itu tidak mudah untuk bisa diyakinkan bahwa dengan 2 anak cukup gitu kan. Itu revolusi mental kalau bahasa sekarang. Ya, jadi konteksnya ketika tadi kita bicara negara yang kuat, bangsanya sehat dan penduduknya yang berkualitas, maka yang berkualitas itu mesti harus pendidikannya baik. Saya patut Pak Harto dan Bu Tien dijadikan patron, contoh rumah tangga yang serasi. Mengapa? Bu Tien adalah seorang istri yang betul-betul support kepada suaminya. Tidak pernah Bu Tien itu ada seorang istri yang kadang-kadang dominan. Ya, tidak. Bu Tien itu tuturi handayani, tahu ya. Peran seorang istri tahu diri lah. Contohnya kalau di mobil, tidak pernah sama Pak Harto itu saya dengar ngomong-ngomong soal dinas. Dan Pak Harto kalau Bu Tien pakai ngomong-ngomong soal dinas itu
gak dilayani. Tahu misalkan ya, habis terima tamu siapa, Pak, piye mau, diam aja. Yang diomongnya pribadi. Dan Putin adalah sangat support. Dalam bentuk apa? Tentunya sebagai ibu rumah tangga. Sampai masak, nyambil itu Putin. Dan kalau malam, itu Putin memeriksa surat yang ditujukan ke Ibu Tin. Pak Harto juga disposisi surat-surat. Dan Pak Harto itu tidur lebih dahulu. Putin sampai malam itu. Bayangin. Kemudian di lapangan, Putin banyak berbuat. Contohnya Taman Mini, tahu kan? Itu juga kepingin Putin menyajikan satu taman miniatur Indonesia. Waktu diberontak, di demo sama mahasiswa. Ini itu. Tapi setelah jadi diam semua. Sekarang baru tahu kan manfaatnya. Taman Mini itu apa itu? Selain itulah contoh Indonesia. Barangkali turis-turis luar negeri gak sempat keliling Indonesia sudah tahu di situ. Bagaimana adegan-adegan budaya di daerah kita. Yang paling menonjol kepemimpinan Pak Harto. Pak Harto adalah seorang yang sangat bertanggung jawab ya, atas kepemimpinannya, atas keputusan yang ditempuhnya. Beliau bertanggung jawab. Dunia akhirat lah kira-kira begitu. Jadi jarang Pak Harto itu ya melemparkan tanggung jawab pada orang lain ya, main tunjuk, tidak ada. Beliau sangat bertanggung jawab kepada tugas yang dipikulnya itu. Pada akhirnya tentu kita harus mengatakan Soeharto adalah seorang manusia juga dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah beberapa lama dirawat, akhirnya Soeharto meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2008 pada umur 86 tahun dengan meninggalkan semua pencapaian tertinggi yang telah dilakukannya dalam memimpin negeri ini dan rakyat yang sangat dicintai.